Baiklah, sekarang kita akan pelajari efek Doppler atau yang lebih dikenal sebagai asas Doppler. Nah, apa itu asas Doppler atau efek Doppler? Doppler mengatakan bahwa frekuensi bunyi yang terdengar bisa berubah jika ada gerak relatif antara sumber bunyi dengan pendengar. Misalkan saja di sini ada sumber bunyi, saya simpulkan dengan S, terus kemudian pendengar itu P, berjarak D. Kalau misalnya anggap aja sumber diam, pendengar diam, berarti D-nya tetap, maka frekuensi yang didengar oleh pendengar itu akan sama dengan frekuensi aslinya. Tidak berubah, karena tidak ada gerakan relatif antara pendengar dengan sumber. Sekalipun misalnya S bergerak ke kanan, P juga bergerak ke kanan, sama arah misalnya dengan kecepatan yang sama, ini D-nya juga tidak akan berubah. Kalau D-nya tidak berubah, maka tetap frekuensi pendengar itu akan sama dengan frekuensi aslinya atau frekuensi sumber gitu ya. Jadi intinya harus ada gerak relatif supaya frekuensi yang terdengar itu berubah, tidak sama dengan aslinya. Nah, terus kemudian bagaimana kalau seandainya D-nya besar? Kalau D-nya besar berarti sumber dan pendengar itu menjauh. Kalau menjauh berarti suara yang kita dengar itu semakin lemah. Seiring dengan melemahnya suara, maka jumlah getaran per detik yang diterima pendengar ini akan menjadi lebih kecil. Karena menjadi lebih kecil, maka frekuensinya pasti menurun. Jadi frekuensi yang didengar itu akan lebih kecil daripada frekuensi sumbernya gitu ya. Nah, itu masuk akal ya. Terus kemudian bagaimana kalau D-nya itu mengecil? Kalau D-nya mengecil berarti sumber dengan pendengar itu anggap aja mendekat. Boleh saling mendekat misalnya gitu ya. Maka frekuensi yang didengar itu akan lebih besar daripada frekuensi sumber. Karena jumlah getaran per detik yang diterima oleh pendengar itu akan bertambah, akan meningkat. Begitu juga kekerasan bunyi yang didengar oleh pendengar itu akan meningkat. Jadi sebenarnya frekuensi yang didengar itu juga seiring dengan kekerasan bunyi yang berubah gitu ya. Jadi artinya kalau semakin keras itu berarti ya frekuensi yang kita dengar juga akan membesar gitu ya. Lebih besar daripada frekuensi aslinya. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk rumus, efek Doppler itu seperti ini ya, rumusnya Fp itu sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikalikan dengan Fs. Nah, ini rumus dasar daripada asas Doppler atau efek Doppler. Nah, Fp itu menyatakan frekuensi pendengar, artinya frekuensi yang didengar oleh pendengar. Satuannya jelas Hertz di sini ya. Terus kemudian kalau Fs di situ adalah frekuensi sumbernya, sumber bunyi ya, satuannya adalah Hertz. Terus kemudian kalau di situ ada V itu adalah cepat rambat bunyi, cepat rambat bunyi di udara. Satuannya adalah meter per sekon. Nanti kalau Vp di sini berarti kecepatan pendengarnya. Kecepatan pendengar. Satuannya jelas meter per sekon ya. Terus kemudian Vs itu adalah kecepatan sumbernya, sumber bunyinya ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti ini ada tanda plus minus. Tanda plus minus ini kapan plus dan minus apa syaratnya nanti saya akan jelaskan ya, bagaimana cara memasang tanda plus minus ya. Nah, bagaimana kalau seandainya di sini ada angin ya? Ada angin yang sejajar dengan kecepatan bunyi, maka efek Doppler itu rumusnya akan berubah seperti ini ya. Berubah sedikit katanya. Karena kecepatan bunyi itu dipengaruhi angin, maka nanti kecepatan bunyi biasanya V, maka jadi V aksen gitu ya. Jadi kalau gitu Fp sama dengan V aksen plus minus Bp per V aksen plus minus Vs kali Fs. V aksen itu adalah cepat rambat bunyi yang terpengaruh angin. Jadi kalau kita rumuskan V aksen itu V plus minus VA. Karena kita menganggap bahwa kecepatan angin itu sejajar dengan kecepatan rambat bunyi. Nah, plus itu jika V sama arah dengan VA. Kalau berlawanan, kasih min ya. Jika V berlawanan dengan VA. Itu masuk akal.
Kalau misalnya kecepatan rambat bunyi itu dilawan angin, tentu kecepatan bunyi akan menurun, makanya pakai min. Tapi kalau kecepatan bunyinya didorong angin, ya membesar, makanya pakai plus gitu ya. Jadi VA di sini menyatakan kecepatan angin. Sebagai contoh aja, saya kasih contoh misalkan ini ada sumber, terus ini ada pendengar. Nah, terus kemudian kok ada angin, arahnya ke pendengar misalnya begitu ya. Kita tahu bahwa yang namanya kecepatan bunyi itu selalu merambat dari sumber ke pendengar. Jadi walaupun tidak diberitahu di soal, selalu dari S ke P. Kalau kita mencari V aksen kecepatan bunyi yang terpengaruh angin, yaitu V plus VA. Begitu. Mudah sekali, karena apa? Kecepatan bunyi ini dorong oleh angin, kan lebih cepat nyampe, makanya pakai plus. Nah, terus kemudian yang kedua, misalkan kalau saya balik, ini pendengar, ini sumber. Kalau saya balik, misalnya kecepatannya angin tetap ke sana, bagaimana? Nah, berarti kalau begitu kita lihat, kecepatan bunyi merambat kemana sekarang? Pendengarnya di sini, sumbernya di situ. Berarti arahnya akan ke kiri. Sehingga nanti kecepatan bunyi yang terpengaruh oleh angin, karena V dengan VA berlawanan, berarti kecepatan bunyi akan berkurang. Jadi tanda yang kita pakai itu min. Jadi kalau V aksennya sudah ketemu, baru masuk ke rumus efek Doppler seperti itu, ya. Nah, baik. Sekarang kita akan ini ya menentukan tanda plus minus VB dan VS tadi. Kita memakai otak kanan ya, imajinasi. Ini pakai aturan pemburu setan atau hantu aturan pemburu setan mengejar setan. Jelas ya, pemburu setan itu mengejar setan, jangan sampai mengejar manusia ya. Coba lihat ini. P itu adalah pemburu setan. Kalau tadi kan pendengar ya, ini diganti pemburu setan atau pemburu hantu. S itu tadi sumber bunyi. Nah, ini adalah setannya atau hantunya. Kalau P, pemburu hantu mengejar setan, itu kan bagus, berarti rapotnya positif, nilainya positif, bagus. Pemburu hantu yang pekerjaannya kan mengejar setan, jadi harus mengejar setan, jangan menjauhi setan. Jadi kalau mengejar setan bagus, makanya plus VB-nya. Tapi kalau pemburu hantu menjauhi setan, itu pemburu hantu yang penakut, nggak usah jadi pemburu hantu, pensiun aja ya. Jadi kalau pemburu hantu ini menjauhi setan, tidak layak jadi pemburu hantu, maka tanda minus yang dipakai, rapotnya negatif, min VB. Tapi kalau ada setan mengejar pemburu hantu, lah ini setan kurang ajar ini ya. Mau ditangkap malah mengejar. Setan mengejar pemburu hantu, nah, ini minus. Setan itu juga bisa diartikan suatu penjahat, seorang penjahat, P itu polisi. Masa penjahat mengejar polisi, nah itu kan negatif ya. Nah itu kurang ajar, minus VS. Kalau setannya menjauhi pemburu hantu bagaimana? Nah itu jelas positif. Karena memang setan itu mau ditangkap, harusnya memang lari, sehingga bagus, positif ya. Mau ditangkap harus lari. Nah contoh kasusnya seperti ini ya. Ini kasus yang ringan, misalnya ada sumber bunyi, terserah sumbernya apa. Frekuensi sumbernya 680, terus kemudian ada pendengar mendekati sumber dengan kecepatan 10. Nah terus kemudian sumbernya ini diam. Kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon. Berapa frekuensi yang didengar oleh pendengar? Nah kalau kita bikin rumusnya, efek Dopplernya seperti ini ya. Jadi nanti FP itu sama dengan V, pemburu hantu mengejar setan. Wah bagus. Nah memang secara fisika, kalau pendengar mendekati sumber tentu FP-nya membesar. Kalau FP-nya besar, pembilangnya itu harus membesar, sehingga harus plus yang dipakai ya. Itu secara logika matematisnya. Terus kemudian ini plus minus VS, VS-nya 0, nggak usah ditulis ya, dikalikan dengan FS. Nah jadi kita masukkan saja 340 ditambah VP 10 dibagi dengan 340 dikali dengan FS-nya 680. Perhatikan baik-baik, 680 dibagi 340 itu 2 kali 350. Jadi tepat hasilnya. Pas ya, nggak susuk. 700. Nah ini contoh lagi. Ini ada sumber bergerak mendekati pendengar yang diam ya. Dibalik. Nah kecepatan sumbernya 10, frekuensi sumber 990 Hz. Kecepatan bunyi tetap ya 340 meter per sekon di udara. Yang ditanyakan adalah berapa frekuensi yang didengarkan oleh pendengar ini. Nah kita bikin rumusnya dulu bahwa FP itu sama dengan V. Nah hati-hati.
Pendengarnya ini diam, jadi plus minus VP, VP-nya 0, nggak perlu ditulis ya. Terus kemudian di sini V, setan ngejar pemburu hantu. Wah, setan kok ngejar pemburu hantu, ini setan kurang ajar, minus ya. Nah, dikalikan dengan Fs. Tentu saja kalau sumber mendekati pendengar, itu frekuensi yang didengar akan meningkat ya, seiring dengan kekerasan yang didengar. Karena frekuensi meningkat, makanya penyebutnya itu harus turun, makanya harus min di sini. Nah, itu secara logikanya ya, secara matematisnya. Nah, oke, sekarang kita tinggal memasukkan bilangannya saja ya. Jadi ini kita masukkan 340. Nah, 340 min Vs-nya itu adalah 10. Nah, akhirnya kita dapatkan 330, ini 990. Nah, itu berarti kan 3. Ini kan 3. 3 kali 340. Berarti 1020 Hz. Nah, inilah jawabannya. Nomor berikutnya, saya kasih nomor yang ketiga. Ini ya, saya kasih contoh soal yang banyak. Nah, ini ada pendengar bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon mengejar sumber bunyi, mengejar setan berarti ya. Kecepatan sumbernya adalah 10, frekuensi sumber 700, kecepatan bunyi kita buat tetap 340. Berapa frekuensi yang didengar oleh pendengar? Maka rumusnya adalah FPV. Ini pemburuan tuh ngejar setan, bagus sekali, positif. Nah, setannya menjauh, ya bagus itu, positif ya. Nah, dikalikan dengan Fs. V-nya adalah 340, VP 20, 340 plus 10, Fs-nya adalah 700. Nah, ini berarti kan 700 dibagi 350 itu 2. 2 kali 360, berarti 720 Hz. Ya, mudah sekali. Paham kan? Gampang. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nah, ini ada sumber bergerak, kecepatannya 20, kecepatan pendengar 10, frekuensi sumber adalah 640, kecepatan bunyi di udara tetap ya 340. Berapa frekuensi yang didengar oleh pendengar? Jadi kita gampang banget ini, langsung aja FP sama dengan V. Pemburu hantu kok ngejar setan. Nah, itu bagus, memang pekerjaannya ya. Nah, setannya ngejar pemburu hantu. Wah, ini setan kurang ajar, kasih negatif ya, dikalikan dengan Fs. Jadi V-nya 340, VP di sini adalah 10, 340 dikurang Vs-nya 20, Fs-nya 640. Nah, coba 640 dibagi 320, jelas ini menghasilkan berapa? 2 kan ya. 2 kali 350, jadi 700 Hz. Selesai. Begitu mudah. Soal yang kelima sekarang. Soal yang kelima ya. Pendengar kecepatannya 5, sumber kecepatannya 10, saling menjauh. Nah, sedangkan ada angin, arahnya adalah ke sumber. Frekuensi sumber 690. Nah, ini berapa frekuensi yang didengar oleh pendengar? Ini juga gampang banget. Karena ada angin, berarti kecepatan bunyi yang terpengaruh angin kita harus hitung dulu. Nah, coba perhatikan baik-baik. Kecepatan bunyi itu hukum alam selalu dari sumber ke pendengar. Kita tentukan dulu ke sana. Berarti arah kecepatan angin dengan kecepatan bunyi itu berlawanan. Sehingga berkurang kecepatan bunyinya V min VA, sehingga 340 dikurangi dengan 5, berarti 335 meter per sekon. Nah, ini ya, kecepatan bunyi yang terpengaruh angin. Sekarang frekuensi yang didengar itu pakai V aksen, bukan V lagi. Karena kecepatan bunyi sudah berubah, plus minus VP. Nah, VP-nya ini coba lihat, pemburu hantu kok takut sama setan sih, negatif ya. Nah, terus kemudian setannya lari, wah bagus sekali. Ini setan yang baik ya, lari. Mau ditangkap lari, bagus ya. Nah, oke, sekarang berarti kalau begitu kita masukkan 335 dikurangi VP 5 dibagi 335, Vs-nya di situ adalah 10, frekuensi sumbernya 690.
690 dibagi 345 itu kan 2 ya. 2 kali 3, 30. Berarti 660 Hz. Nah, gampang. Sekarang kita menginjak soal yang terakhir, soal nomor 6 ya. Jadi ini ada pendengar bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon, sedangkan sumbernya 15 meter per sekon. Kecepatan angin arahnya ke pendengar 5 meter per sekon. Nah, sedangkan kecepatan bunyi kita buat tetap 340, berapa frekuensi yang didengar oleh pendengar. Kita tentukan dulu arah kecepatan bunyi itu kemana. Kan selalu dari sumber ke pendengar. Jadi sumber ke pendengar, berarti arahnya kemana? Berarti arahnya adalah ke kiri, ke pendengar soalnya ya. Jadi arah kecepatan bunyinya adalah ke kiri, gitu ya. Oke, jadi kalau begitu, karena arah kecepatan bunyinya ke kiri, berarti kecepatan bunyi didorong angin. Sehingga kecepatan bunyi itu berubah. Sebesar berapa berubahnya? Berarti V aksen itu kita cari dulu. V aksen itu sama dengan V ditambah dengan VA. Karena kecepatan bunyi didorong angin, jadi 340 ditambah dengan 5, berarti ini 345 meter per sekon. Lalu kita masukkan ke rumus efek Doppler tadi ya, bahwa FP itu sama dengan, pakai V aksen, karena kecepatan bunyi sudah berubah, bukan pakai V, V-nya sudah berubah ya. Plus minus VP, pemburu hantu kalau kita lihat ini kok menjauhi setan, kan negatif. Pemburu hantu kok takut sama setan, negatif ya. Nah terus kemudian setannya ngejar pemburu hantu, lah ini setan kurang ajar, minus ya, dikalikan dengan Fs gitu ya. Oke, jadi kita tinggal memasukkan bilangannya aja. Jadi ini 345 dikurangi 5 dibagi 345 dikurangi Vs. Vs-nya itu 15 ya. Fs-nya diketahui 660. Jadi kalau begitu ini hasilnya berapa sih? Berarti 340, yang bawah itu adalah 330 ya, kali 660. Jadi 660 bagi 330 itu 2 ya, kali ini berarti 680 Hz. Nah inilah jawabannya. Oke, baiklah, ternyata efek Doppler tidak sesulit yang kita pikirkan ya. Ini persoalan yang sangat mudah sekali. Nah, semoga bermanfaat apa yang saya berikan hari ini.